Halo kamu semua, kembali lagi dalam kita punya program Kosa Kata, Kosa dan Kata-Kata bersama saya Dev Kubiari. Apa kabar kamu semua? Semoga kamu semua semakin sehat, yang sakit segera pulih, dan yang jomblo segera dapat pasangan. Asik. Semoga kasih tau kamu buat para penonton setia kami Kosa Kata yang suka dengan brand lokal motif original Papua yang gaul, up to date dan juga kekinian hari ini dan mulai tahun ini kamu punya. Bahkan di tahun-tahun sebelum juga kamu sudah punya tapi kamu belum tahu sebenarnya ya. Kita akan membahas terkait perempuan Papua yang sungguh luar biasa. Jadi buat kamu semua yang suka-suka dengan fashion dan juga cari-cari barang yang motif-motif Papua, sebentar kita akan kupas tuntas. Tentunya malam hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan sosok telah hadir perempuan Papua hebat, pendiri Papua Foundation dan juga punya pemilik brand lokal Papua. Ada Kakak Patricia Mokai. Halo Kakak. Halo Dev. Selamat malam Kakak. Selamat malam Dev. Apa kabar? Puji Tuhan baik Dev. Dev apa kabar? Puji Tuhan baik juga. Cantik tuh kamu, cantik, sudah cantik, pengusaha lagi mati. Oke, ini akan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Jadi kamu harus nonton sampai selesai ya. Kita berbicara mengenai perempuan, kita berbicara mengenai pengusaha dan bagaimana kita punya niat untuk membangun usaha. Dan juga berangkat dari kakak punya latar belakang yang menyelesaikan pendidikan magister di bidang politik dan pemerintahan. Dan juga kakak sempat bekerja sesuai dengan kakak punya latar belakang yaitu politik dan pemerintahan. Lalu kakak banting setir menjadi seorang entrepreneur, katakanlah pembatik Papua ya kakak ya. Awal mula kakak mulai bisnis nih, kenapa dan apa yang menginspirasi kakak? Sebenarnya kalau hadirnya bisnis ini tuh sudah duluan ya dari tahun 2019. Jadi sebelum terjun di dunia pemerintahan, saya sudah buka usaha ini sebenarnya. Nah, sebenarnya usaha ini tuh pasti permasalahan kita buka usaha itu pasti permasalahannya ekonomi ya. Betul kakak. Jadi akhirnya karena sebelum masuk dalam dunia pemerintahan belum dapat gaji-gaji tetap kayak gitu, akhirnya punya ide bikin usaha. Nah usaha itu berawal dari permasalahan dan keresahan sendiri nih. Nah waktu itu kan cari baju big size, baju plus size itu susah ya di Jayapura. Betul. Jadi akhirnya Lota itu hadir dengan memberikan warna baru untuk baju plus size kayak gitu sebenarnya. Tapi kesini kayaknya lebih banyak orang berminat tentang bagaimana sih tentang Papua dengan banyak ornamen atau motif-motif Papua. Jadi akhirnya Lota mulai ngangkat tentang motif-motif Papua itu sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bilang pembatik ada yang lebih pro ya pasti lebih pro ya daripada saya gitu. Cuman saya hanya memberikan warna baru. Ternyata batik itu motif Papua itu bisa dibuat dalam bentuk dengan atau nuansa yang berbeda begitu yang bisa dilihat. Sebenarnya seperti itu kayak begitu. Jadi kan batik itu kan banyak ya. Banyak caranya, banyak jenisnya, banyak pembuatannya seperti apa itu pasti berbeda-beda. Sebenarnya seperti itu. Oke, jadi memang anak-anak zaman sekarang ini luar biasa sekali kakak ya. Ini kayaknya siap, memang anak-anak sudah siap untuk bonus demografi dan juga berani tampil untuk berinovasi ya kakak ya. Jadi kakak katakan bahwa sebenarnya kakak sudah punya usaha ini sebelum kakak menjadi seorang ASN. Iya, benar. Kakak sudah menjadi seorang pengusaha nih, di mana Lota Project ini didirikan tahun 2019. Iya benar. Kakak sebelum kakak masuk ASN kakak sudah punya Lota Project ya. Benar. Kakak kenapa sampai dia punya nama Lota Project? Terus apakah kakak sendiri yang gambar atau tidak melukis? Dia punya motif-motif itu dengan tangan ya kakak ya atau bagaimana? Kalau nama Lota Project, Lota itu coba kalau searching di internet itu Lota dengan tulisan seperti itu artinya dalam bahasa Italia adalah berjuang. Nah 2019 itu kan berjuang kan ya, buat cari sekali. uang. Betul. Jadi kayaknya itu membuat misalnya kata-kata nama itu kayaknya cocok deh untuk usaha ini. Terlebih untuk saya ya sebagai owner, maksudnya cari uang itu susah gitu. Jadi harus berjuang sebagai perempuan ya kan kayak gitu. Nah sebenarnya untuk gambar dengan motif dan lain-lain tuh lebih ke terinspirasi saja sih sebenarnya. Kayak saya di Papua itu ada rumah adat Papua itu kayaknya kira-kira bisa nih dijadikan motif kayak gitu. Yang orang udah kenal kan. Iya, betul. Nah maunya tuh lebih diperkenalkan lagi secara motif maksudnya hanya motif itu doang tanpa digabungkan dengan yang lainnya. Biar mereka tahu ternyata motif
Honai itu seperti ini. Terus kemarin ngangkat tentang sihir bambu. Wow. Nah, sebenarnya motif-motif itu lebih banyak menceritakan tentang dari sisi perempuannya sebenarnya. Oke. Kan Honai itu ada Honai untuk perempuan, Honai laki-laki. Ya betul Kakak. Nah, betul. berarti kan ada perempuannya dong. Iya. Nah, kalau kita bicara sihir bambu dipakai sama laki-laki sama perempuan juga kan. Iya betul. Nah, ada perempuannya juga kayak begitu. Jadi lebih banyak motif itu menceritakan tentang bagaimana sih keseharian kita di Papua itu sendiri, tempat tinggal, benda-benda yang kita gunakan untuk misalnya rambut atau yang ada di sekeliling kita kayak gitu. Oke, jadi dia punya arti deep sekali ya Kakak ya. Jadi berjuang di mana masa-masa memang cari uang tuh setengah mati ya. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan dan juga niat untuk berinovasi, kenapa tidak dengan memanfaatkan budaya yang kita punya. Jadi Kakak Patricia ini luar biasa sekali. Dia melihat Honai, sisir bambu untuk menjadi objek utama dalam Lota Project ini. Iya. Berjuang teman-teman ya, dia punya arti. Jadi teman-teman yang selama ini dengar Lota Project, ternyata dia punya arti itu adalah berjuang. Ya, luar biasa sekali. Kakak bisa sampai di situ ya. Bahasa Latin luar biasa. Kakak Patricia luar biasa sekali. Bukan hanya bisnis saja, tetapi kakak juga punya yayasan ya. Kakak punya yayasan ini bergerak dalam bidang apa dan programnya apa saja? Sebenarnya yayasan ini tuh bergerak di bidang pendidikan lebih. Sekarang tuh lebih banyak ke bidang pendidikan. Jadi kan yayasan ini tuh hadir tuh sebenarnya tuh dari keresahan beberapa teman-teman sebenarnya. Jadi kayak kita mau bikin komunitas, cuman kan kalau misalnya kita galang dana, tapi nanti mempertanggungjawabkannya gimana. Jadi buatlah yayasan biar jelas lah kita mempertanggungjawabkan itu kepada donatur-donatur yang ada. Jadi yayasan itu hadir supaya lebih banyak orang tuh bisa mendapatkan akses pendidikan sebenarnya yang lebih layak. Nah, sekarang ini kan kami belum dapat donatur tetap nih, masih dari beberapa orang. Jadi donatur itu lebih dari kita untuk kita. Jadi kami hanya sampai sekarang tuh lebih membantu beberapa mahasiswa. Kami masih 2 mahasiswa yang kami bantu untuk menyekolahkan mereka sebenarnya untuk bayar SPP hanya atau SPP yang kami mampu seperti itu. Dan kami memang belum ada donatur tetap untuk menjalankan, misalnya benar-benar memprogramkan itu jadi hal yang lebih besar lagi atau yang lebih banyak lagi seperti itu. Oke. Wow, luar biasa sekali, dia punya yayasan yang sangat sungguh luar biasa. Jadi buat para tim-tim Kosakata, teman-teman Kosakata yang menonton dan juga merasa ingin menjadi pendonor ya, silakan saja langsung hubungi Kakak Patricia Moka. Ini merupakan investasi kita punya generasi ya Kakak ya, di mana dari Kakak punya yayasan sendiri kasih sekolah anak-anak Papua yang tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah, mungkin punya orang tua sudah tidak ada, dari latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, dari Kakak punya yayasan akan membantu untuk kasih sekolah dorang. Jadi buat para pendonor, mari silakan ya, mungkin para pemerintah, stakeholders lainnya silakan ya, karena ini barusan 2 orang, mungkin dari Kakak Patricia sendiri akan berkembang dari 2 orang itu ya. Pastinya Kakak punya yayasan, Kakak punya usaha batik ini. Pasti Kakak tersendiri ya. Iya, pasti ada tim yang Kakak selalu support dorang untuk bekerja. Dimana Kakak dalam berbagai menjalani aktivitas ini, tantangan apa yang Kakak hadapi dan juga bagaimana nih Kakak bentuk tim yang sportif dan bagaimana Kakak mengatur dorang? Sebenarnya tantangan itu pertama dari diri sendiri sih, karena kan pertama kalau untuk usaha backgroundnya kan bukan background pendidikan di bisnis atau keuangan atau yang lain-lainnya. Begitu juga kan untuk yang seperti yayasan, kami tidak punya pengalaman kan di bidang itu, hanya karena niat baik saja kayak gitu, hanya karena masalah perekonomian dan niat baik saja supaya itu semua bisa berjalan. Nah sebenarnya tantangannya tuh lebih ke cari ke SDM ya, pasti SDM yang lebih bisa mengerti tentang bisnis itu seperti apa, keuangan itu seperti apa sebenarnya. Jadi kalau untuk mengelola tim sendiri ya, selama ini kalau untuk tim yang bertahan sama saya bahkan di Lota tuh hanya bisa bertahan 6 bulan saja, tidak bisa lebih daripada itu, karena kebanyakan kan kita kan jatuhnya UMKM kecil. Jadi untuk mempertahankan dengan gaji dengan yang berapa sih dengan mereka dapat dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dari kita itu memang agak sulit kayak gitu. Jadi sejauh ini kita paling lebih ke memberdayakan anak-anak yang memang mereka membutuhkan saja. Jadi kita menggait mereka butuh kerja ya sudah kita kerjakan. Sejauh mana mereka mampu untuk bekerja ya seperti itu, kayak begitu. Wah, luar biasa. Jadi ibaratnya Kakak tidak pakai paksa-paksa, jadi kayak gimana nih?
Iya kalau mau paksa juga zaman sekarang Gen Z itu gimana ya kalau ngomong. Tersinggung terlibat, jadi Gen Z tidak ada duduk ya kakak. Kita yang milenial yang dilahirkan dengan jiwa fighter itu kan ya bagaimana ya meronta-ronta kalau ngelihat betul Gen Z ya. itu. Jadi ya kalau kita ditekan takutnya ya kena mental, ntar ya kena lagi. Nanti gitu. mental health katanya rusak lagi. Iya betul. Jadi kalau masalah kayak gitu ya udah kalau mau kerja ya kerja, kalau tidak ya sudah. Kan yang butuh duit bukan cuma saya kan, semua orang butuh uang. Betul kan semua itu hadir karena masalah ekonomi kayak gitu. Iya betul. Iya. Jadi niat-niat sudah ya teman-teman untuk bekerja. Oke, bicara-bicara tadi kakak sudah singgung sedikit. Jadi kakak punya usaha, balik ke perempuan ya, melihat bagaimana perempuan Papua tuh sungguh luar biasa tentunya. Dev bisa singgung sedikit kakak. Jadi bicara terkait putri-putri Indonesia kayak ini putri-putri Papua, kakak pernah membantu salah satu putri Papua dalam mengikuti ajang Putri Indonesia. Iya betul. Dan bagaimana kakak melihat dia punya antusias dan juga bagaimana perempuan-perempuan Papua punya antusias dalam mengikuti ajang-ajang ini? Ini menurut saya ya pribadi, kalau menurut saya sebenarnya anak-anak Papua, perempuan Papua ya, kita tuh sebenarnya bisa sangat bisa sekali. Memang kita selalu kata orang kita selalu kalah dengan sumber dana atau daya ya. Betul. Maksudnya. Nah kalau melihat itu sebenarnya antusiasnya tuh menurut saya sangat bagus sekali. Biasanya hanya kebanyakan mereka alasannya karena ya saya kurang daya, kurang ini, kurang itu. Cuman yang waktu kemarin yang saya lihat ya memang agak beratnya ya, tapi kita kan tidak bisa menyalahkan stakeholder yang lainnya ya. Betul, itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kita mau pasti ada jalannya gitu. Betul. Nah sebenarnya itu sih. Kalau misalnya kita hanya berkoar-koar tapi tidak melakukan sesuatu juga tanpa ada hasil ya itu seperti itu. Jadi saya sama beberapa teman, kami 4 orang. Jadi waktu itu permasalahannya itu adalah masalah dana, masalah biaya. Tapi itu setiap kali menurut kami berempat ya, kalau ada usaha, ada yang dilakukan, tidak hanya ngomong saja, pasti ada jalannya. Betul. Kayak gitu. Dan menurut saya harusnya kita lebih aware lagi loh. Iya, kayak betul. Gitu. Nah sebenarnya itu menurut saya itu dari keresahan kami berempat ini, merasa bahwa perempuan Papua itu bisa. Bisa, cuman hanya butuh didorong, butuh disupport saja untuk bisa mereka maksudnya merealisasikan apa yang mereka impikan gitu. Kalau yang dari tempat lain atau dari daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu sih. Oke, jadi buat teman-teman semua para penonton Kosakata lebih awareness saja ya kakak, punya rasa peduli terkait, karena kita sih unik toh kakak, kita unik, kita berbeda ya, dimana kita sebenarnya mampu dan bisa untuk bersaing di kancah nasional. Bicara-bicara tapi kakak nih dulu bantu 2022 ya kakak ya? Atau? 2022. Iya 2022. Iya. Apakah kakak tidak mau melanjutnya di 2025 atau 2020 yang akan mendatang ini? Wah itu kayaknya tergantung ya. Tergantung. Maksudnya bukan tergantung sih, saya tidak bilang tergantung. Ketika dibutuhkan, mereka membutuhkan dan kami bisa membantu ya kenapa tidak? Kan yang kita dorong juga toh perempuan Papua. Iya. Dan perempuan Papua kan menurut saya, misalnya kita kan harus saling support ya, perempuan Papua support perempuan Papua. Betul. Ya kan. Dan kita mengharumkan nama baik daerah kita begitu. Jadi ya siapapun misalnya suatu saat nanti membutuhkan bantuan dari saya ataupun siapapun ya silakan dihubungi. Kayak gitu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa membantu seperti itu. Betul. Jadi buat teman-teman semua yang merasa aduh tahun 2025 ini saya kayaknya pengen nih masuk Putri Indonesia atau putri-putri lainnya atau putra-putra lainnya, terus butuh kakak-kakak senior, butuh pendamping yang luar biasa, tentunya langsung nih dari perempuan-perempuan Papua yang luar biasa yang punya usaha, Lota Project lagi ya, berjuang sekali nih, betul. Oke, kembali ke kakak punya bisnis. Akhir-akhir ini kita sering lihat kakak terjun langsung memasarkan kakak punya batik. Terus macam ada event-event yang dibikin pemerintah atau dibikin IOIO lainnya. Kakak juga bergabung dengan mereka dan juga memasarkan kakak punya project. Terus tidak hanya itu, Instagram Lota Project juga luar biasa, sering-sering kasih giveaway ya. Iya, sering-sering kasih giveaway. Jadi buat teman-teman yang belum follow silakan langsung follow Lota Project kalau tidak mau dapat hadiah ya. Jadi di sana bisa sering-sering kasih giveaway buat anak-anak yang sudah follow. Jadi silakan follow sudah. Langsung follow ya. Oke. Di sini saya lihat juga kakak perempuan yang bekerja di Lota Project ini sudah cantik, eksotis, luar biasa. Jago dalam marketing ya. Begini buat teman-teman online ini kayaknya yang sudah nonton ini pasti kayak aduh saya harus beli karena kakak-kakaknya luar biasa loh marketingnya nih kakak. Dan juga kakak turun langsung melihat
kakak punya customer yang Iya, beli kakak punya betul. Lota Project. Bagaimana kakak lihat antusiasme customer yang ada di Papua ini? Kalau melihat sebenarnya saya mau apresiasi sih sebenarnya untuk saya punya customer karena bukan saya ya, Lota Project ya, Lota Project untuk customer Lota Project karena itu di luar ekspektasi saya sebenarnya kayak gitu. Tapi sejauh ini puji Tuhan customer yang loyal yang biasanya tuh bisa belanja dan sampai repeat order. Jadi ya sangat luar biasa sih, sangat mereka ternyata customer orang dari kita itu mereka sangat mengapresiasi dan sangat senang dengan produk lokal ternyata dan mereka sangat suka menggunakan motif Papua sebenarnya kayak gitu. Dan memang di sisi lain terjun langsung juga untuk jualan di event-event itu karena saya juga mau ngasih pesan sih buat saya kan punya adik yang Gen Z, terus ada yang Gen Y ya sekarang kalau di sana. Saya mau kasih tahu sama mereka, itu lebih kepada adik-adik saya sih. Tapi semoga ini jadi pesan buat yang lain juga ya. Kalau misalnya saya yang maksudnya menurut orang saya sudah settle ini, saya saja masih mau jualan gitu. Betul. Bagaimana dengan kalian yang lainnya? Betul. Apa kita kan hanya duduk-duduk saja untuk melihat orang lain yang datang menimba emas di tempat kita, terus kita hanya menontonnya saja. Sedangkan ini masih ada peluang buat kita untuk melakukan hal itu. Kalau ketimbang orang lain yang melakukan, terus kita hanya duduk ngomong dan mengomentari itu ya tanpa melakukan sesuatu ya sama saja kayak gitu. Sebenarnya alasannya seperti itu. Supaya mau menunjukkan bahwa saya tidak malu saya jualan. Kayak gitu supaya orang lain juga tahu bahwa katanya karena owner jadi yang nggak usah jualan, tidak usah ini ya biasanya kan kayak gitu kan. Tapi saya tidak mau orang melihat itu dari segi itu kayak gitu. Jadi supaya orang tahu bahwa ini pure memang nama Lota ya berjuang, saya juga berjuang bersama Lota kayak gitu, seperti itu. Wow, jadi merupakan salah satu owner yang tidak mau pangku kaki saja, tetapi langsung terjun melihat dia punya customer, melihat para pekerja yang bekerja bersama Lota Project juga. Jadi ini sangat memotivasi teman-teman sekali semua di mana ayo sudah berjuang. Kapan lagi kamu lihat kita punya emas ditimba dengan orang lain? Kapan lagi kamu lihat kita punya hasil alam nih diambil dengan orang lain? Kapan kamu lihat apa nih? Kamu hanya nonton ngapain? Jadi kalau punya niat untuk bekerja atau mau berubah sesuatu, punya jiwa untuk survive, silakan. Iya benar. Karena masih ada waktu ya kakak ya, luar biasa sekali. Oke, kalau kita mau pesan Lota Project, batik Lota nih kakak, dengan model-model baju yang tentunya luar biasa. Ini kakak sekarang lagi pakai baju ini Lota. outfitnya Lota. Oke, jadi ini motif Honai teman-teman. Jadi buat kamu bagus sekali warna pink, perempuan sekali ya. Jadi jangan khawatir, di Lota juga bisa untuk cowok ya. Bisa. Ada kain juga. Jadi buat teman-teman semua ya, mari yang mau tunangan silakan ya. Langsung saja ya, atau punya acara-acara bisa langsung saja di Lota Project. Ini kakak kita pesan di mana dan apakah kita bisa custom kain atau custom baju gitu, bisa kah tidak? Oke, kalau Lota itu bisa custom kain, bisa custom bajunya sendiri, bisa nanti bisa langsung hubungi melalui Instagramnya. Ada link nanti bisa diklik, terus ada nomor WhatsApp bisa langsung dihubungi adminnya dan bisa dijelaskan keperluannya seperti apa. Sejauh ini kita belum punya toko offline, masih jualan dari rumah, masih online. Tapi beberapa kali kalau misalnya ada customer yang bilang saya mau lihat langsung nih, mau coba langsung, oh ya silakan, bisa langsung hubungi adminnya, nanti adminnya arahkan kemana harus pergi seperti itu. Jadi kalau mau custom kain dalam jumlah yang banyak juga bisa melalui kami sebenarnya, kayak begitu. Oke, jadi buat kalian yang punya acara-acara ke depan atau kantor-kantor mau bikin baju, atau sekarang di gereja nih semakin hari semakin luar biasa, semakin matching semua ya. Betul. Jadi kayak mau buat baju batik dari batik Papua, langsung saja yang kekinian toh, yang up to date bisa langsung saja ke Lota Project. Ya, kakak mungkin ada niat mau buka cabang. Oh, sebelum saya tanya itu, kakak sudah kirim sejauh mana nih kakak punya ini project? Iya, produk. Paling jauh kalau Indonesia paling jauh saya kirim ke Kediri, terus Bali kalau tidak salah. Iya, terus kalau daerah Papua ya hampir semua daerah sudah pernah membeli saya punya produk sih. Mungkin paling yang belum fak deh kayaknya. Oke, jadi teman-teman yang fak harus beli ya. Lota Project harus beli nih. Iya, pokoknya beberapa daerah Papua sudah bisa sampai di sana pengirimannya kayak gitu.
Oke, jadi di seluruh Papua nih sudah kurang fak-fak, jadi tolong ya teman-teman yang di fak-fak langsung beli saja ya. Nanti yang borong semua nanti yang di itu ya. fak-fak dong bilang Mbak Kakak dan begitu masuk sebut nama daerah tuh. Oke, tadi kakak juga sudah bilang kalau kakak kirim ke Kediri, ke Bali. Iya. Apakah kakak ada berniat untuk kirim ke kota-kota lain yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia? Sebenarnya ada sih, pengen sekali seperti itu. Kayak one day bakal punya bukan butik sih, tapi lebih ke galeri ya sebenarnya. Karena Lota tuh pengen sekali punya galeri dan pengen sekali menampung batik-batik yang dari mungkin ada mama-mama mereka yang membatik sendirian, terus tidak tahu memasarkan kemana ya. Lota bersedia untuk membantu memasarkan itu sebenarnya melalui Lota kayak gitu. Jadi lebih tepatnya kalau memang one day dikasih kesempatan bisa, ya puji Tuhan, saya bersyukur sekali sebenarnya. Harapan saya semoga Lota Project mendunia ya. Amin. Bukan hanya di Indonesia dan di Papua, harus mendunia ya kakak ya. Amin. Karena ini merupakan salah satu inovasi anak muda yang sangat luar biasa tentunya. Dan juga dari kakak sudah bilang kalau ini bukan sekedar usaha tapi ada pemberdayaan masyarakat juga. Jadi buat mama-mama yang merasa aduh saya ini sudah suka membatik sekali tapi saya bingung memasarkan di mana, daripada saya harus duduk berjam-jam di jalan-jalan terus memasarkan saya punya batik. Tidak kadang laku, bahkan harus pulang dengan bawa batik kembali. Ada Lota Project. Lota Project bersedia untuk menyaring, merangkul teman-teman semua untuk memasarkan batik-batik yang teman-teman punya. Oke teman-teman, kita sudah ngomong-ngomong nih, kita sudah kupas tuntas bersama Kakak Patricia Mokai terkait usaha. Kakak punya yayasan ya. Kakak punya pesan buat anak-anak Papua, kakak punya motivasi buat dorangan ini apa nih? Kalau dari saya mungkin kita tidak perlu malu ya untuk memulai segala sesuatu itu dari nol. Memang susah untuk berproses, tetapi hasil yang kita buat dengan keringat kita sendiri, dengan kerja keras kita sendiri akan lebih membuat kita belajar untuk bersyukur dengan hasil yang kita peroleh, dan itu lebih memuaskan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Akhirnya kita sudah ada di penghujung podcast ini. Percakapan yang sangat luar biasa, yang sangat mindful, yang sangat inspiratif banget ya kakak ya. Kita berdoa semoga kakak punya bisnis ini akan semakin besar, semakin lebar. Kakak punya sayap akan semakin tinggi mengelilingi dunia ini ya kakak ya. Oke kakak, kalau memang ada teman-teman kosakata yang dong mau sharing kah atau tidak, aduh kakak saya pengen ikut putri-putrian, oh kakak saya pengen bangun bisnis, oh kakak saya punya batik tapi saya bingung mau masarkan di mana dong, harus kemana, di Instagram atau kemana nih kakak? Boleh saja nanti langsung kontak melalui DM Instagram juga bisa, Instagram pribadi juga bisa. Instagram kan pakai nama Patricia Mokai, jadi bisa langsung, atau ke Lota juga bisa, silahkan. Bahkan kan di Lota kan ada nomor admin, nanti bisa langsung dihubungi saja sekalian, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman semua yang mau sharing-sharing atau mau lihat-lihat Lota Project, saya yakin mungkin abis ini langsung ada 100 pieces keluar ya. Amin, ya ampun, amin. Bisa langsung saja follow di kakak Patricia Mokai, @patriciamokai dan juga Lota Project. Tenang saja, kita akan kasih di description box nanti ya. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan lupa juga follow TikTok PCH Podcast dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe this YouTube di PCH Jayapura. Jadi buat teman-teman semua harus share, bagi-bagikan. Ini merupakan salah satu dialog yang sangat luar biasa yang memotivasi sekali perempuan-perempuan Papua untuk survive ya. Jangan lupa untuk nonton, kita punya episode-episode yang pastinya akan selalu panas ya. Tentunya kita akan menghadiri motivator-motivator Papua yang akan menginspirasi teman-teman semua. Saya Dev Kubiari dan Patricia Mokai, dan sampai jumpa.